Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan light novel dari anime Shin no Nakama Journey to Yusa untuk chapter yang kelima. Nah, di part sebelumnya kita udah bahas untuk chapter 4-nya. Jadi buat kalian yang belum lihat dari awal bisa tonton aja di playlist atau di link deskripsi kalau ada. Dan ini masih volume 1 ya guys, tapi ada per chapternya. Oke, di chapter 5 ini kita bakal memasuki scan dimana ini lanjutan dari misinya Red dalam mengobati anaknya yang elf itu guys, yang terkena penyakit ya. Dan di sini dia udah berhasil mendapatkan blood needle atau salah satu bahan yang didapat di hutan di Sultan. Nah, kayak seperti apa kelanjutan ceritanya dan keseruannya, tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita cus ke light novel. Nah, untuk chapter 5 di sini judulnya adalah Kehidupan Santaiku Telah Dimulai. Itu dia, Red. Apa kau baik-baik saja? 6 jam sudah berlalu semenjak keberangkatanku. Pada umumnya orang sudah tidur sekarang, tetapi mereka masih terjaga karena sedang merawat Tanta. Mereka berlari tertati-tati saat melihatku mau jatuh ke tanah. Tubuhku tertutup jelaga hitam. Dr. Newman, ini blood needle. Apa? Bagaimana kau bisa mendapatkannya dalam waktu sesingkat ini? Di mana kau mendapat luka bakar ini? Apa yang sudah terjadi padamu? Ini ku bawa semua blood needle yang bisa kukumpulkan musim ini untuk Sultan. Aku akan menceritakan detailnya lain waktu. Untuk sekarang mari kita buat obatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan segera membuat obatnya. Dr. Newman mengambil tas yang berisi blood needle dan kembali ke kliniknya untuk meracik obat. Red, apa kau baik-baik saja? Aku akan ambilkan obat sebentar untuk luka bakarmu. Aku tidak apa-apa. Ini tidak buruk kok. Aku akan pergi untuk membasuh tubuhku di sumur dan akan segera kembali. Baiklah Red. Tubuhku tidak begitu lelah, tapi mentalku sudah mencapai batas. Aku membilas tubuhku, mendinginkan bagian tubuh yang masih terasa panas. Aku menengok ke atas melihat bulan bernama indah di langit malam. Meskipun aku sudah menggunakan semua ability, aku hanya bisa mengumpulkan blood needle sebanyak 1 tas saja. Ini memang batas dari pelindungan ilahi milikku. Meskipun aku sudah meningkatkan skill umum tanpa henti, hal yang kucapai sangatlah terbatas. Jadi, itulah sebabnya aku dikeluarkan. Jika ini memang sudah kekuatan penuhku, mungkin aku tidak bisa menyelamatkan dunia dengan kekuatan ini. Aku kembali dan merapikan kayu-kayu, setelah itu membalut luka bakarku sebelum kembali ke rumah Nao. Kalian bertiga seharusnya sudah kelelahan karena merawatnya kan? Hanya menyeka keringatnya dan membantunya minum, biarkan aku yang menggantikan kalian. Mereka kaget saat aku mengatakannya sambil masuk ke kamar. Jangan melakukan hal yang bodoh. Yang seharusnya istirahat adalah kau. Gons berteriak dan membawaku ke kamar sebelah. Ada makanan yang sudah disiapkan, ada sup, sandwich, dan minuman anggur. Makanlah, ini adalah masakan buatan adikku. Oi, kalian seharusnya fokus untuk merawat Tante sekarang. Jangan cerewet dan makanlah. Baiklah, terima kasih sudah menyiapkan makanan untukku. Karena tidak ada pilihan, aku pun duduk dan mulai memakannya. Gons terus menatapku. Apa ada yang salah dengan mukaku? Jangan menatapku terus, itu membuatku risih. Pergilah dan temani Tanta. Tidak ada, aku cuma ingin tahu bagaimana kau berakhir babak belur begini. Tadi, party Albert sedang bertarung melawan Owlbear dan mereka menggunakan sihir api untuk melawannya. Hingga akhirnya mereka menyebabkan kebakaran. Karena mengetahuinya, aku dengan sigap mengambil semua blood needle dan hanya mendapatkan 1 tas penuh saja. Orang yang mengidap ID Grace White memang harus segera diobati sebelum terlambat. Dan kita harus bersyukur kalau penyakit Tanta menyerang di saat yang tepat. Umpama Tanta terkena besok, mungkin semua blood needle sudah menjadi abu. Aku sangat menyesal karena membuatmu harus mengalami semua itu hanya untuk mengumpulkan tanaman herbal. Sementara aku duduk manis di rumah.
Jangan khawatir, ini juga merupakan bagian dari seorang petualang. Oh ya, tolong persiapkan saja imbalanku. Tentu, seorang pria sejati tidak akan menarik kata-katanya. Aku akan membayarnya walau itu memerlukan waktu lama, ucap Gon sambil tersenyum lebar. Kerut putih di mata Tanta menghilang setelah meminum obatnya. Akan membutuhkan waktu seminggu lagi untuk pulih. Karena kondisi Tanta sudah membaik, Newman mengemasi peralatannya dan bersiap pulang. Terima kasih banyak dokter. Ini berkat Redcon, karena bisa mendapatkan bahannya dengan cepat. Sepertinya tidak ada penurunan penglihatan pada mata Tanta. Kau juga tidak perlu membayarku. Berikan saja kepada Redcon. Aku akan berbicara kepada dokter lain. Bagaimana kami nantinya akan menggunakan bullet needle yang masih tersisa. Setelah Newman mendengar situasi dariku, ia lalu memegang kedua tanganku dan berterima kasih karena telah memberikan bullet needle. Ia mengatakan padaku kalau akan membayar biaya atas pengumpulan bullet needle, tapi aku menolaknya. Segala sesuatu yang dikumpulkan oleh petualang harus dijual ke guild petualang. Karena menjualnya langsung ke orang lain tidak diperbolehkan alias dilarang. Tapi ada satu cara, yaitu meminta izin khusus untuk melakukan penjualan. Menjual herbalnya ke Newman akan dianggap sebagai penjualan yang tidak sah. Akan lebih aman lagi bila melakukannya melalui jalan yang sah. Aku akan menerimanya, Dr. Newman, ketika aku sudah mewujudkan impianku. Sebuah apotekah? Para dokter di Sultan pasti senang mempunyai seorang petualang yang baik sepertimu. Beritahu aku saat kau sudah membukanya, aku pasti akan mempunyai banyak pesanan untukmu. Oh, terima kasih banyak dokter. Suatu saat para dokter akan menjadi pelanggan setiaku. Melakukan hal baik dan mereka pasti akan mengingat namaku. Ini pasti akan menguntungkan di masa depan. Newman berjabat tangan sebelum pergi. Kau sudah menyelamatkan kami. Tolong izinkan kami berterima kasih. Bagaimana kalau kita langsung ke hadiah yang sudah dijanjikan? Oh, kau yakin sekarang? Ya, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Karena aku tidak begitu dapat menahan sesuatu, apalagi sesuatu yang paling kuinginkan. Mereka terlihat begitu gugup ketika aku mau memberi hadiah apa yang aku inginkan. Gons terkejut setelah mendengarnya, tapi beberapa saat ia tersenyum. Aku duduk di kursi sambil makan ubi goreng yang kubeli dari toko, serta melihat perayaan dari kejauhan. Terlihat di atas panggung, wali kota Tornado tengah memberikan penghargaan kepada Albert medali Twin Sword. Sementara peperangan melawan Raja Iblis makin gencar-gencarnya di berbagai negeri. Medali Twin Sword yang seharusnya untuk menghargai seseorang di medan perang, saat ini sedang diberikan kepada orang yang sudah membunuh Owlbear. Pemandangan ini membuatku tertawa. Nah, karena si Owlbear ini matinya itu tertebas oleh si Red ya. Jadi waktu ditemukan Owlbear-nya udah mati, guys. Warga bersorak saat medali Twin Sword dikalungkan ke Albert. Cih, lelucon macam ini. Lelucon macam apa ini? Mereka bahkan menyebabkan kebakaran di gunung. Gons, apa yang kau lakukan di sini? Kau bilang tidak akan istirahat sekalipun ada suatu perayaan. Bodoh, aku kesini bukan untuk ikut merayakan orang itu, Albert. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil jatah makan. Gons mengangkat keranjang yang berisi sandwich dan berbagai makanan yang digoreng. Ia duduk di sampingku lalu mengeluarkan sepotong ikan putih goreng dan mulai memakannya. Red, di mataku kau jauh lebih terhormat dan luar biasa dibandingkan orang itu. Terima kasih, tapi jangan khawatir tentangnya. Albert juga telah melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri untuk kota ini. Hah, orang itu? Albert yang memiliki pengaruh di wilayah tengah masih tidak diterima dengan baik oleh orang-orang dari luar kota seperti Gons. Bahkan pakaian formal berlapis yang terkenal di ibu kota yang Albert kenakan hanya tampak pengap dan ketat menurut orang-orang kota Sultan. Tetapi sebagai wali kota dan orang kaya, pakaian dan sikapnya diterima dengan baik dan mungkin itu dilakukan untuk memberikan kesan formal. Ya, mungkin karena ia belum terbiasa dengan perbatasan. Apa yang kau bicarakan? Tentang Albert, jangan mengkritiknya seperti itu. Setelah pindah dari wilayah tengah ke sini, ia bahkan harus berjuang keras melawan Owlbear dengan partinya. Ia mungkin telah menerima tekanan yang cukup besar. Ya, perkataanmu ada benarnya juga. Meskipun begitu, ia masih berjuang membakar gunung bukan karena ia mau. Kalau menurutmu baik-baik saja, maka aku juga baik-baik saja dengan itu, ujar Gons dengan kesal. Mungkin ia kesal karena harusnya yang layak mendapat penghargaan tersebut adalah aku. Tapi karena aku orang yang menginginkan kehidupan santai, maka aku tidak membutuhkan hal yang dapat menarik perhatian.
Setelah melihat Albert turun dari panggung, aku menepuk bahu Gons dan mengucapkan selamat tinggal. Karena besok aku harus pergi untuk mengumpulkan tanaman herbal. Kemudian aku akan melaporkan kebakaran di gunung ke Guild, tapi sebelum itu aku harus terlebih dahulu mengecek seberapa burukkah dampak dari kebakaran tersebut. Karena aku juga memiliki impian untuk membuka apotek, membuatku harus menemukan dan menghafal letak tanaman obat tumbuh. Impianku untuk hidup di Sultan semakin menjadi kenyataan. Luka itu, setelah perayaan Albert mencoba mengingat kondisi Owlbear. Itu bukanlah luka yang kuberikan. Pedangku saja takkan bisa mengakibatkan luka semacam itu. Luka tebas dari pinggul sampai bahu, luka dengan garis diagonal seperti dilakukan dengan paksa menggunakan pedang yang tumpul. Seperti pedang tembaga. Sosok petualang Rengde yang pernah dimintai tolong sebelumnya tiba-tiba muncul di pikiran Albert. Pedang di pinggang pria itu kalau tidak salah, ya itu pasti sebuah pedang tembaga. Tidak mungkin, gumam Albert sambil menggelengkan kepalanya. Dengan keadaan seperti saat itu, tidak mungkin untuk orang itu Red berada di sana. 4 bulan dan 2 hari berlalu. Meskipun hampir musim gugur, suhu di Sultan masih panas bahkan menolak dingin. Pegunungan masih memperlihatkan kehijauan dan kerindangan seolah-olah mengisyaratkan kalau tidak tertarik dengan tren warna musim gugur. Daerah yang sebelumnya terbakar kini sudah terselimuti tumbuh-tumbuhan. Sekarang aku sedang berada di daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Tempatnya terletak di antara area permukiman dan distrik pengrajin. Pergi ke sini membutuhkan waktu 10 menit. Kalau berjalan kaki dari tempat tinggalku, tentu saja aku berjalan seperti orang biasa pada umumnya. Kau akhirnya ke sini juga. Red Oni-chan, kau lama sekali. Gons dan Tanta melambai padaku. Mereka mengenakan pakaian formal yang rapi. Sudah lama sejak aku mengenakan pakaian formal yang kupinjam dari toko penyewaan baju. Di masa lalu, aku dan adikku sering bertemu dengan para bangsawan sehingga kami harus selalu berpakaian formal. Di belakang mereka terdapat bangunan yang baru dibangun. Bangunan itu tidak terlalu besar tapi terlihat kokoh sehingga memberikan kesan mewah. Terdapat sebuah papan terpasang di atas pintu masuk apotek petualang Red. Itu adalah hadiah yang kuminta dari Gons. Tanta membantu Gons dan ayahnya sambil tersenyum dengan matanya yang berbinar layaknya anak pada umumnya. Dr. Newman bilang bahwa sangat bagus karena pengiriman obatnya cepat dan berterima kasih kepadaku. Aku sudah mengirim daftar pesanannya. Apakah kau sudah menerimanya? Ya, aku akan mengantarkan pesananmu secepat mungkin besok malam. Dr. Newman adalah pelanggan pertamaku. Dia sudah berjanji padaku kalau aku memesan tanaman obat yang belum tersedia. Bahkan memberikan komentar bagus untukku saat sedang mendaftarkan bisnis apotek ke Guild pedagang. Mereka juga membebaskan bunga dan biaya anggota tahun pertama saat aku meminjam dana awal dari Guild pedagang. Aku sangat bersyukur meski aku tidak harus membayar untuk pembangunan apotek, tapi sebagian besar uangku telah kuhabiskan untuk membeli material. Gons memanggilku. Impian ya, aku tidak bisa mengatakan apapun jika ditanyakan tiba-tiba begini. Tetapi karena semua orang terfokus padaku, maka aku harus mengatakan sesuatu kepada mereka. Coba aku pikirkan dulu. Aku pun memikirnya. Aku berhenti dan memutuskannya. Aku harus berhenti berpenampilan seperti biasanya, karena sekarang aku bukanlah seorang ksatria. Terima kasih semuanya sudah membantu mewujudkan impianku. Sekarang aku memiliki impian untuk menikmati keseharianku dengan santai sambil menjalankan apotek. Tapi khusus untuk hari yang panas begini, aku ingin minum sesuatu seperti es teh dan mengobrol santai dengan kalian semua. Itulah sebabnya setelah apotekku dibuka, silakan mampir untuk mengobrol santai denganku. Semua orang tertawa dan memberikan tepuk tangan kepadaku. Nah, jadi seperti itu ceritanya dari light novel chapter 5. Dan di sini kita sudah tahu kalau apoteknya Red sudah dibangun. Ini berkat bantuan dari Gons dan Tanta ya, yang hadiah yang dibicarakan tadi di questnya. Oke, jadi seperti itu untuk light novel chapter 5. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.